Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Kak Dev, loh, hai Kak Dev, kok masih duduk? Iya, loh, kan udah siap. Udah mandi? Udah makan? Udah makan juga. Udah baca firman? Udah dandan juga. Udah baca firman juga. Wah, Kak. hebat-hebat. Kalau gitu berangkat yuk, Kak. Ayo. Kita mulai ibadah jahat Ayo. nih. Loh. Kak Dev, Iya. kok celananya masih kayak Oh, gitu? iya. Lupa. Ganti dulu. Iya, ganti. Kak Dev bawa apa itu di kantong? Ini? Heeh. Ini Kak. Oh, Tahu gak? Pasti ini kan tahu. itu, Kak. Albumnya Jelki. Iya, nih albumnya Joel Kids, Wah, Kak. loh, Kak Dev juga suka tuh dengerin itu, Kak. Bagus-bagus kan lagunya? Iya, Kak. Hmm, Wah, Mantap pokoknya lagunya ya. Adek udah tahu belum? Ini ada albumnya JR Kids. Udah tahu belum? Wah, Dedek belum pada belum tahu. punya nih. Baru Belum kita ada yang tahu punya. juga, Kak. Iya. Kalau gitu, untuk info selanjutnya Ya. udah di bawah ini ya. Oke. Oke ya. Adek, udah cepet ganti celana. Oke. Dedek udah Tunggu nungguin ya. nih. Tunggu ya. Siap. Mana nih Kak Dev? Kok ganti celana aja lama banget ya? Ayo Kak. Udah siap? Sudah. Ayo. Oke, celananya udah bener. Oh, udah Kita Kak. berangkat ya Kak. Iya, Oke. yuk. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi bersama Kak Adel dan Kak Devina. wah, hari ini Kak Adel semangat banget nih. Kak Dev juga semangat Kak Mau Dev. ibadah online Joel Kids. Iya. Kak Adel semangat juga? Kak Dev semangat. Kak Dev Nah, semangat. pantas nih Kak Adel nih. Tadi sampai belum ganti celana. Dede saking semangatnya ya. Oh iya Kak Dev. Habis itu sampai ada itu apa Kak yang di kantong Kak Dev tadi? Oh iya, itu ada album Joel Kids loh. Album Joel Kids yang terbaru itu Kak. Iya, yang terbaru. Wah. Lagunya bagus-bagus loh Kak Dev. Iya. Nanti kalau kalian penasaran nih, ada informasi lebih lanjut di bawah Oh ini. iya. Oke, Kak Adel udah punya dan dengerin setiap hari loh Kak. Oh, Kak Adel bagus juga kan? Iya. Iya. Kalau gitu kita mau mulai ibadah hari ini ya. Siapa yang siap tadi? Siapa yang siap? Angkat tangan. Saya mau lihat. Wow, Oh. matanya tinggi. Wow, oke pada siap semua. Berarti kalau siap gimana Kak? Harus berdiri. Berdiri. Kayak Kak Adel sama Kak Dev nih. Terus mainannya singkirin Makanannya juga disingkirin. Iya, Kak Dev. makanannya juga disingkirin. Hari ini kita mau sama-sama kita sungguh-sungguh ibadahnya. Siap semua adik-adik Joel Kids? Siap. Oke, kalau gitu kita mau awali ibadah hari ini dengan kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau fokuskan hati kita buat Tuhan. Kita mau benar-benar penyembahan ini adik-adik. Kita buat Tuhan sepenuhnya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, katakan Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Katakan sekali lagi, Yesus kau termulia, Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku, Yesus
kami Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan seluruh hidup kami Tuhan. Sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan itu kerinduan kami. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap buatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sekali katakan sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Ya Dek, semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin doa Kak Adel. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ibadah online Joel Kids. Hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami selama ibadah. Tuhan Yesus, kami sangat mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang siap ibadah online? Katakan amin. Adik-adik, coba nih Kak Adel sama Kak Adel mau lihat senyuman terlebar kalian. Mana? Mana? Wah, hari ini berarti pada sukacita Kak. Kalau gitu kita mau nyanyikan sama-sama bersukacita. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Lagi bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan nama-Mu. Mana senyumnya? Bersukacita karena kebaikannya, ku tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Gimana? Seru ya lagunya ya? Jangan lupa harus sambil sukacita dong. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Siap semua? Katakan bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab apa? Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan nama-Mu. Bersukacita karena kebaikannya, ku tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan.
Ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu lagi. Ku tinggikan namamu lagi ya. Ku tinggikan namamu. Siapa? Yesus Tuhan. Yeay, wah, pada bersuka cita semua nih. Jangan lupa ya, tiap hari kita harus apa Kak Dev? Bersuka cita. Iya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, habis ini kita mau memuji Tuhan pakai salah satu lagu favorit Kak Adel nih di album Joel Kids. Tahu nggak nih? Dengerin nih. Wah, namanya Kak Adel rasanya nih kayak gini nih. Berarti lagunya apa ya? Kak Adel tahu nggak? Kak Adel tahu. Apa Kak? Hidup menjadi berkat kan? Betul. Kalau gitu kita mau sama-sama gerak kayak gini ya. Yuk ikutin Kak Adel sama Kak Devina. Nyanyinya harus semangat. Mereka udah pada apa tuh lagunya Kak? Hati, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, terus kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kedua tangannya diangkat yang tinggi. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Katakan, hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Kita gerak kayak gini lagi ya. Oke Kak. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Harus lebih semangat dong. Jangan kalah sama Kak Adel sama Kak Devina. Ayo. Gerakannya ikutin ya. Semuanya siap-siap. Kasih, sukacita, terus apa? Damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Angkat kedua tangan, katakan, semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku tepuk tangan di atas. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Siap-siap. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Sekali lagi, hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang.
gimana ya? Seru gak hari ini? Seru ya. Seru ya Kak Dev. Iya Kak Adel. Tapi jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Oh iya. Berdiri. Kita mau sekali lagi, kita mau sembah Tuhan. Sebelum nanti kita masuk firman Tuhan. Iya betul Kak Adel. Kita mau sembah Tuhan sama-sama adik-adik di rumah ya. Ya, betul. Tapi adik-adik di rumah juga harus siap-siap Iya. ya. Kalian harus sembah Tuhan sungguh-sungguh. Nggak boleh main-main. Jangan sama main, jangan sama makan. Karena kita mau datang ke Tuhan. Ya, waktu kita datang ke Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan disenangkan. Yuk sekarang kita sama-sama singkirin dulu makanan kalian, singkirin dulu mainan atau apapun yang mengganggu kalian datang ke Tuhan. Ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan sama-sama. Mau menyembah, tinggikan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati. Ku tinggikan dan ku agungkan nama-Mu. Mari sembah Tuhan lagi sama-sama adik-adik, lebih keras lagi katakan. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku datang ya Tuhan, dalam
Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kau izinkan setiap kami menyembah Engkau. Biar sebentar ini Tuhan beri setiap kami hikmat, pengertian untuk mendengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan dari firman-Mu agar kami bisa lebih mengenal Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, Kau yang berkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo teman-teman, selamat datang di Curly Village, tempat yang penuh dengan kisah yang seru dan yang menarik. Nah teman-teman, masih ingat kan kalau kemarin Mercy mau ikut latihan les vokal? Dan hari ini kita akan lihat bagaimana sih Mercy les vokalnya. Kira-kira bisa nggak ya? Udah jam 10 ini. Mercy, mana ya? Kok belum datang? Bravo, ini sudah jam 10. Ayo kita mulai latihan. Sebentar, Mister. Tunggu temanku dulu ya. Dia mau ikut latihan dengan kita. Oke, Bravo. Kita tunggu 5 menit aja ya. Teman-teman, kira-kira Mercy jadi nggak ya? Atau jangan-jangan dia takut? Kok sudah lewat jam 10 dia belum datang juga ya? Enaknya gimana nih? Mau ditungguin apa ditinggal aja ya? Udah, terserah Mr. Diego aja kalau gitu. Bravo, ini sudah 5 menit. Ayo kita mulai. Lagu apa yang mau kita pelajari hari ini? Boleh deh, kalau saya latihan lagunya JL Kids. Yang ini nih. Boleh banget dong. Tumben belajar lagu itu? Iya, Mister. Hihihi. Besok minggu aku dapat tugas jadi singer di gereja pas kebaktian anak. Nah, aku belum bisa lagunya. Oke, sebentar. Aku cari kuncinya dulu ya. Pakai keyboard ya. Permisi. Bravo. Sebentar ya, Mister. Sepertinya itu Mercy. Saya bukain pintu dulu. Oke, silakan Bravo. Maaf ya, Bravo. Mister Diego, maaf saya terlambat. Saya juga mau dong ikutan belajar nyanyi sama Bravo. Saya mau suaraku juga bagus, Mister. Boleh sekali Mercy. Kita belajar sama-sama ya. Sebelumnya, saya mau dengar suaramu Mercy. Boleh, Mister. Kemarin aku juga sudah belajar nyanyi loh sama kakakku. Nih, dengerin ya, Mister. Bersuka cita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Oke, Mercy, cukup ya. Nanti kita belajar lagi ya. Sekarang kita belajar lagunya Bravo dulu yang buat besok minggu. Kan besok minggu Bravo dapat tugas jadi singers. Mercy, kamu ikutan belajar juga ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Bagus, Bravo. Terima kasih, Yesus. Oke, bagus. Terima kasih, Roh Kudus. Oh, Mercy, ayo perbaiki dengan baik. Ayo ulang lagi, sekali lagi, ayo semuanya. Terima kasih, Bapak. Bagus, Bravo. Terima kasih, Yesus. Oke. Terima kasih, Roh Kudus. Oke, bagus sekali, Bravo, bagus sekali. Terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu. Mercy, ayo perbaikin sedikit. Bagus. Bersyukur kepadamu. Bagus sekali. Ku mau
selalu bersyukur kepadamu. Bagus sekali. Bagus, merci. Wah, akhirnya Bravo berhasil menyanyikan lagu untuk besok minggu. Bravo keren ya teman-teman. Semoga besok kebaktian anak semuanya berjalan lancar. Aduh, capeknya. Tapi seru sih. Aku jadi tambah semangat nih buat belajar nyanyi. Asik sekali ya latihan hari ini. Udah selesai nih. Oh iya, besok minggu kamu jadi ke gereja kan? Iya, Mak. Jadi kebetulan besok minggu aku dapat tugas jadi singer di kebaktian anak, Mak. Tadi aku juga sudah latihan lagunya. Wah, puji Tuhan. Bagus sekali, Bravo. Kamu lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Oh iya, besok minggu Mercy diajak sekalian aja ke gerejanya. Marco diajak sekalian aja. Oke, siapa? Aku akan ajak Mercy dan Marco. Gimana, Mer? Kamu mau kan? Nantilah, aku tanya Marco dulu aja. Kalau dia ikut, aku mau juga deh ikut ke gereja. Loh, ya jangan bergantung sama Marco dong. Ke gereja itu urusan kita sendiri dengan Tuhan. Ikut aja ya. Gini loh, Brav. Kalau besok minggu Marco juga ke gereja, kan aku sekalian mau ketemu dia. Mau kasih lihat game terbaru. Biar dia ikut main juga. Kan bisa seru tuh. Loh, Mercy ini mau ibadah atau malah mau main game sama Marco? Ya, mau ibadah Tante. Tapi kan ya sekalian gitu ketemu Marco. Sekalian main games. Mercy, ibadah itu urusan kita dengan Tuhan. Jangan digabung dengan keperluan yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah saat kita mau berangkat ibadah, pastikan tujuan kita ke gereja itu mau apa. Ibadah adalah saat kita bertemu dengan Tuhan. Jadi, itu adalah tujuan kita yang utama. Walaupun di sana nanti kita akan bertemu dengan teman atau ketemu dengan siapapun, tapi fokus pada saat ibadah. Kita hanya mau bertemu dengan Tuhan dan menyembahnya. Ingat ya Mercy, Bravo, kalau ibadah itu bukan buat main-main, tapi kita harus sungguh-sungguh. Karma, nih Marco telepon. Aku angkat dulu ya. Iya, terima aja. Mama mau lanjut masak dulu ya. Halo Marco. Hey bro, kamu masih di rumah kan? Udah selesai les vokalnya. Aku ke rumahmu ya. Tungguin, jangan pergi. Bye. Marco. Orang lagi mau jawab, jadi matiin teleponnya. Hah? Marco? Mau kesini ya dia? Asyik. Kita tunggu aja ya. Kan rumah Marco deket dari sini. Marco. Masa telepon kayak begitu sih? Tapi kalau nggak gitu ya bukan Marco namanya. Tungguin sebentar ya sampai Marco datang. Nah, tuh Marco sudah datang. Bukain pintu dulu yuk. Sudah sampai kamu? Untung aku masih di rumah. Kalau aku pergi gimana dong? Ya nggak apa-apa. Tinggal aku telepon kamu lagi aja. Hai Mer, kamu di sini jadi les vokal? Iya dong, seru banget loh. Marco, besok minggu kamu mau ikut kebaktian anak gak? Enggak ah, aku ikut ibadah online saja. Kan masih bisa online. Enak di rumah, gak usah pergi-pergi. Iya enak. Orang kamu kalau lagi ibadah online sama ngegame. Masa? Memang kamu tahu? Iya kan? Aku pernah ibadah online bareng sama kamu. Kok aku jadi kepikiran ya sama kata-kata mamanya Bravo tadi? Emang mamanya Bravo
Bicara apa? Mamanya Bravo bilang kalau kita ini harus ibadah sungguh-sungguh. Fokusnya ketemu Tuhan dan bukan ketemu teman-teman kita. Ya kan kalau kita ke gereja seru kalau ketemu sama teman-teman gitu, makin bareng, ya kan? Iya, benar sekali Marco. Kita juga senang kalau ketemu dengan teman. Tapi kita mau belajar mengutamakan Tuhan, beribadah untuk bertemu dengan Tuhan. Selain itu, di rumah kita juga harus rajin baca firman Tuhan dan juga berdoa. Kalau ibadah online, Tante? Boleh juga kamu ibadah online kalau memang kamu nggak bisa ke gereja. Tetapi kalau kamu bisa, sebaiknya kamu tetap datang ke gereja. Waktu ibadah online pun kamu juga harus dengan sungguh-sungguh mengikuti. Jangan malah main games. Iya deh, ya. Besok Minggu aku ikut kebaktian anak di gereja. Kita ketemu di gereja ya, Brav. Perhatikan ya, ini adalah hari-hari terakhir. Selama kalian masih diberi kesempatan untuk beribadah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sedih kan kalau seperti kemarin kita nggak bisa pergi ke gereja dan harus ibadah online. Makanya, selama ada kesempatan jangan pernah disia-siakan ya. Ya Tante, besok Minggu aku ikut kebaktian anak juga. Asik. Besok Minggu kita semua kebaktian anak ya. Ayo, siapa di sini yang masih malas-malesan saat beribadah? Jangan malas lagi ya. Ingat pesan mamanya Bravo. Selagi ada kesempatan buat beribadah, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ayo, siap-siap buat besok Minggu ke gereja ya. Dah. Asik, mana ya jadwalku ya hari ini? Oh itu dia jadwalnya jam ke Australia jam segini. Australia nih. Kak Simon. Ya Kak Sevi. Kak Simon mau kemana? Loh, kita kan mau ke Australia. Kita mau ngomong tentang masalah destiny kita, tujuan kita. Australia sebentar lagi berangkat. Kak Simon. Kan kita lagi PPKM Kak Simon, kan gak boleh keluar rumah dulu. Waduh, iya. Kok malah ke Australia? Nih harusnya Kak Simon firman nih. Loh. Ini kameranya sudah nyala ya Kak Stevi ya? Sudah dari tadi Kak Simon. Hei shalom adik-adik. Kalau gitu kita dengerin firman Tuhan dulu ya. Semua sudah siap? Yuk kita berdoa sekali lagi ya. Kita berdoa lagi, kita dengerin firman Tuhan. Tutup mata kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Selama seminggu ini Kau sertai kami, Kau jagai kami, semua yang baik ada di dalam keluarga dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Roh Kudus, biar hari ini Kau berbicara lagi melalui firman-Mu, buat kami mengerti, buat kami memahami tentang isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang destiny kita atau tujuan hidup kita. Dan minggu lalu Kak Michael sudah bicara tentang firman Tuhan, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan firman tentang destiny atau tujuan hidup kita. Dan kali ini Kak Simon akan mengajak kalian mendengarkan cerita tentang satu orang yang bernama Yosua. Masih ingat siapa Yosua? Yosua adalah abdi Musa, pembantu dari Musa, hambanya Musa. Dan ketika Musa ini meninggal, sudah mati, dia tidak jadi masuk ke tanah Kanaan. Abdi Musa yang bernama Yosua ini yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Kok bisa ya? Seorang pembantu, seorang abdi, seorang hamba tiba-tiba bisa menggantikan seorang Musa yang luar biasa. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Yosua ini perjalanan hidupnya, tiba-tiba tujuan hidupnya dia harus memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kita baca ya. Coba kita baca. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai ketiga. Yosua
Pasal pertama, ayat pertama sampai ketiga. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Tuhan berfirman kepada Yosua, abdi Musa itu, atau hamba Musa itu. Dan Tuhan berkata, hambaku Musa sudah mati. Karena itu siaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini dan engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel. Jadi ketika Musa ini sudah mati, tiba-tiba Tuhan menunjuk Yosua. Yosua, Musa sudah mati, hambaku sudah mati. Sekarang kamu yang akan pimpin bangsa ini menuju tanah perjanjian. Seberangi sungai Yordan, kamu dan seluruh bangsa ini karena harus menuju tanah tanah Kanaan. Coba bayangkan adik-adik, seorang hamba, seorang pembantu, seorang abdi, tiba-tiba dia bisa ditunjuk menjadi pemimpin sebuah bangsa yang besar. Sebuah bangsa yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kira-kira apa ya yang harus dikatakan, harus dilakukan Yosua ini, atau apa yang harus Yosua kerjakan untuk bisa memimpin bangsa ini menuju tanah Kanaan? Kita baca ya satu-satu ya, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama, di kitab Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketika Yosua disuruh memimpin bangsa Israel keluar dan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, kamu Yosua jangan lupa renungkan firman Tuhan ini, renungan Taurat Tuhan ini, dan memperkatakan Taurat Tuhan ini, supaya engkau itu berhasil dan engkau bisa beruntung. Dan kunci yang pertama adalah supaya kita bisa menggenapi destiny kita harus selalu membaca firman Tuhan. Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan baca itu bukan cuma dibaca selesai. Enggak gitu adik-adik. Kita harus baca dan kita renungkan. Kita berdoa minta Tuhan jelaskan firman Tuhan ini apa sih artinya, supaya kita bisa berhasil dan kita bisa beruntung. Nah adik-adik, di tangan Kasuman ada sebuah Alkitab. Di dalam Alkitab ini Tuhan berkata banyak kepada hidup kita. Dan di dalam Alkitab ini Tuhan akan menerangkan dalam hidup kita apa sih tujuan kita dan apa yang akan jadi destiny kita. Nah sekarang coba kalian bayangkan, ketika kalian membeli sebuah handphone yang baru misalnya ya, kalian beli handphone yang baru, yang benar-benar baru. Ketika kalian buka dosnya, selain handphone yang kalian temuin apa lagi? Ada charger, ada baterai dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang biasanya orang suka lewati, yaitu apa? Buku manual, betul. Ketika kita beli sebuah barang, terdapat buku manual. Buku manual itu adalah buku petunjuk bagaimana kita menggunakan barang atau alat itu. Nah, buku manual kita apa? Alkitab. Jadi apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu Tuhan katakan kepada hidup kita ada di dalam Alkitab. Kalau misalnya handphone itu tiba-tiba error, aku nggak bisa pakai ya, kita harus buka buku manualnya, ini gimana sih caranya? Oh harus gini. Jalankan lagi dan bisa. Kalau hidup kita sedang error, kita sedang salah, kita sedang berdosa, kita harus kembali kepada buku manual kita, yaitu Alkitab. Kita baca lagi, oh aku nggak boleh gini, oh seharusnya gini, oh Tuhan sukanya yang ini. Jadi kita harus rajin membaca Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah baca? Mulai hari ini kita baca Alkitab. Siapa yang sudah rajin baca Alkitab? Semua ya. Kak Simon harap kalian semua rajin membaca Alkitab. Seperti Yosua tadi bilang, diperkatakan
dan direnungkan kitab Taurat ini. Kalian baca, minta Tuhan menjelaskan, renungkan, dan perkatakan dengan mulut kalian. Itu yang pertama, yaitu baca Alkitab, kita mencari buku manual kita, buku petunjuk hidup kita, dan kita renungkan dan kita perkatakan Alkitab ini, firman Tuhan ini. Yang kedua, tadi yang pertama kita baca Alkitab ya, kita baca Alkitab dan kita renungkan firman Tuhan. Yang kedua kita harus sering-sering berdoa. Coba kita buka kitab Lukas, kita buka Alkitab kita, kitab Lukas 18 ayat yang pertama. Kitab Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada mereka dan untuk menegaskan mereka bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu, tanpa bosan. Yesus berkata kepada kamu harus seringkali dan tanpa bosan harus berdoa. Kunci yang kedua, kita harus berdoa dan tidak boleh jemu, tidak boleh bosan, kita harus berdoa. Berdoa itu apa sih? Saya tahu kata berdoa. Berdoa itu lipat tangan, kita ngomong sama Tuhan, gini. Mungkin seperti itu. Tapi berdoa adalah kita mengajak bicara pencipta kita. Kita mengajak bicara Tuhan yang menciptakan hidup kita. Masih ingat? Tadi kalau kita beli handphonenya rusak, ada buku manual, betul kan? Buku manualnya dibaca, oh bener gini. Ketika saya dicoba, ternyata handphonenya masih rusak. Kalau kita misalnya beli handphone, merek apa? Kita beli handphone merek Nokia. Kalian tahu Nokia? Enggak ya? Kalau kalian beli handphone merek iPhone misalnya ya, kalian pasti iPhone pasti tahu. Kalau kita beli handphone merek iPhone, dan kita coba nggak bisa, bahkan setelah baca buku manual kita nggak bisa juga, kemana kita harus pergi? Ke tempat yang jual iPhone, yaitu orang yang membuat iPhone itu, atau wakilnya, pabriknya membuat iPhone itu. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita ini ada yang salah, atau kita tidak tahu harus ke kiri atau harus ke kanan, kita baca Alkitab, kayaknya masih ragu, kita harus mengajak bicara pencipta kita. Seperti iPhone dibawa ke toko iPhone dan bukan ke toko Samsung, kita harus berdoa kepada pencipta kita, kepada Tuhan yang di surga, Bapa yang di surga. Yesus berkata, jangan jemu-jemu kalian berdoa. Karena dengan berdoa, Tuhan akan memberikan hatinya kepada kita. Dia jelaskan hatinya kepada kita. Dan ketika kita berdoa, kita seperti membawa handphone yang rusak ini kepada pembuatnya. Kita bawa hidup kita ini kepada pembuatnya. Dan pembuat itu pasti tahu apa yang terjadi, apa yang rusak, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki seperti ini atau itu. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti tahu apa yang baik untuk kita. Yang pertama tadi apa? Kita harus baca firman Tuhan, baca Alkitab dan renungkan itu dan perkatakan. Yang kedua, kita harus sering-sering berdoa dan tidak boleh jemu, tidak boleh bosan untuk berdoa. Karena dengan berdoa kita menghadap pencipta kita, pembuat kita. Dan yang ketiga adik-adik, yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga, kita harus berkumpul bersama dengan teman-teman atau anak Tuhan yang lain. Siapa di sini pernah membuat api unggun? Pernah semua? Waktu di sekolah, waktu offline kemarin pernah? Kalau kita bikin api unggun, apakah cukup dengan satu batang kayu aja? Bisa bikin api dengan api, bisa. Tapi kalau kita punya banyak batang kayu yang banyak dan kita nyalakan api, apinya akan jadi lebih besar dan menjadi lebih panas. Nah, Alkitab dikatakan di Ibrani, sekarang kita buka Ibrani ya, perjanjian baru, bagian belakang, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi Ibrani bilang, di kitab Ibrani bilang, ketika hari Tuhan itu sudah main dekat, yaitu hari-hari seperti ini, kita harus sering bertemu dengan teman-teman, dengan anak Tuhan yang saling menguatkan, saling menasihati,
saling memberi support, saling menguatkan. Jangan malah, mumpung online nih, paling juga Kak Simon enggak ngerti aku nonton apa enggak usah lah matiin YouTube-nya. Jangan seperti itu. Atau setiap hari Sabtu yang kalian punya Zoom MK, masih ingat? Ayo, siapa yang sering bolos? Ketika hari Sabtu kita ada Zoom MK, ikut di situ. Kita ketemu sekalipun tidak secara fisik, tapi kita bisa ketemu lewat Zoom itu. Kita bisa saling mendoakan, bisa saling membagi firman, bisa saling cerita. Ada kakak-kakak yang bersedia membantu kalian, ada teman-teman yang bisa mendoakan kalian. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin hari ini kita tidak bisa ketemu secara fisik, tapi ada Zoom, ada telepon, ada YouTube, ada firman Tuhan. Kita harus bersatu dengan anak-anak Tuhan yang lain, supaya hidup kita ini, api kita jangan semakin kecil, semakin padam. Kalau satu batang kayu didiamkan aja, apinya akan makin kecil, makin padam. Tapi kalau kita bersatu, kita sering bertemu, kita saling membagikan firman, api kita akan semakin besar dan kita akan menjadi semakin kuat. Kita ulangi ya, ada 3. Yang pertama, apa yang pertama? Betul, kita harus baca firman Tuhan, kita harus renungkan firman Tuhan itu dan memperkatakan dengan mulut kita. Yang kedua, kita harus tidak boleh bosan berdoa. Karena dengan berdoa kita ngobrol, kita bicara dengan Tuhan pencipta kita dan Dia berikan hatinya kepada kita, Dia perbaiki hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus sering berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang lain supaya kita bisa saling dikuatkan, supaya kita bisa saling menasihati dan kita menjadi semakin maju. 3 hal ini yang membuat kita bisa maju ke dalam destiny kita. Kalau kita salah arah, ada anak Tuhan yang memberitahu kita. Kalau kita berdosa, ada Tuhan yang mau mengampuni dosa kita. Dan Yosua dari seorang hamba, dia bisa memimpin bangsa yang besar ini masuk dalam tanah Kanaan. Dengan memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa, dan dia berkumpul dengan banyak orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah hari ini adik-adik, sebelum Kak Simon tutup firman Tuhan kali ini, Kak Simon mau berdoa buat kalian sekali lagi. Kak Simon tahu dalam seminggu 2 minggu terakhir ini banyak hal yang terjadi. Tapi Kak Simon berdoa buat kalian, supaya kalian tetap kuat, supaya kalian tetap sehat, supaya keluarga kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Tapi jangan sepelekan juga prokes yang ada. Kalian ketika keluar rumah, pulang harus segera cuci tangan, segera mandi. Kalian keluar rumah harus pakai masker. Kalian tidak ada kegiatan apa-apa, jangan keluar rumah, tetap di rumah aja. Hari ini kita akan tetap di rumah sementara ini, tapi Kak Simon dan kakak-kakak yang lain di sini akan berdoa buat kalian. Ya, tutup mata kalian, kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau yang wahyukan firman-Mu, yang jelaskan di dalam hati kami. Buat kami ini tetap rajin membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, memberkatakan firman-Mu. Buat kami tidak bosan untuk berdoa, ngajak ngobrol Engkau Tuhan. Dan kami tetap berkumpul secara online dengan teman-teman kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk adik-adik yang di rumah, untuk keluarga mereka Tuhan. Disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dijagai oleh Engkau sendiri Tuhan, dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari semua penyakit Mesir, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah hari ini kita akan selesai firman Tuhan kali ini, tapi minggu depan ada firman yang lebih menarik lagi. Siapa yang sudah siap untuk minggu depan? Kita ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, kalian sudah dengar firman Tuhan? Sudah ya? Kalian terima firman Tuhan dengan baik. Jangan dimatikan dulu. Ini saatnya sekarang kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita akan berdoa buat kota kita. Siapa yang rindu? Kita segera kembali pulih seperti biasa. Kita bisa sekolah lagi, kita bisa ibadah lagi di gereja. Siapa yang rindu angkat tangannya? Kalian percaya kita semua sangat rindu ya. Orang tua kalian bisa bekerja lagi dengan baik. Kalian bisa bermain dengan bebas bersama teman-teman kalian. Tapi hari ini sekali lagi ayo kita berdoa buat bangsa kita. Kita mau minta Tuhan pulihkan bangsa kita. Amin. Seperti sebuah cerita seorang ibu yang dia terus memohon kepada
hakim yang jahat. Dia setiap hari datang minta pertolongan, setiap hari datang minta pertolongan. Ingat, di cerita itu dia adalah hakim yang jahat. Tapi sampai di suatu titik, hakim itu tetap turun dan menolong si ibu ini. Apalagi kita punya Tuhan yang baik, kita punya Bapa yang baik. Firman hari ini mengajarkan apa? Ayo rajin berdoa. Hari ini kita mau belajar jangan jemu-jemu berdoa. Kak, apa Tuhan tidak bosan Kak kalau kita berdoa yang sama-sama terus supaya semua virusnya dilenyapkan? Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang tidak pernah bosan mendengarkan doa setiap kita. Ayo sekali lagi kita satukan hati. Kalian ada siapa di dekat kalian? Ada mama papa kalian? Atau kakak adik? Ayo ajak kalian bergandengan tangan bersama-sama. Kita mau berdoa sekali lagi. Tuhan, pulihkan kota kami. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bangsa kami. Kami percaya ada anugerah Tuhan, ada perkenanan Tuhan atas bangsa kami. Adik-adik di kota manapun kalian berada, berdoa sungguh-sungguh buat kota di mana kalian tinggal. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan pulihkan, pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkan bangsa kami, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Sekali lagi katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Ayo berdoa sungguh-sungguh, biar anugerah Tuhan menaungi atas bangsa kita. Ya Tuhan, dan kehendak-Mu jadi. Katakan sekali lagi dengan suara keras, Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan, kami mau tetap percaya ada pemulihan terjadi atas kota demi kota. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Tuhan, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan. Kami percaya ada pemulihan yang luar biasa terjadi di atas kota demi kota. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu menaungi setiap kota kami. Kami percaya Tuhan, ada kasih-Mu yang menjagai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Katakan lagi, Tuhan pulihkan, pulihkan kota kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Sembuhkanlah bangsaku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Biar anugerah-Mu menaungi, Rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan pulih
pulihkanlah kotaku. Ayo adik-adik kita berdoa. Berdoa masing-masing berdoa. Sembuhkan setiap keluarga demi keluarga. Sembuhkan saudara-saudara kami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Sembuhkanlah bangsaku. Ya Tuhan Yesus, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Ku jadi. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Biar aliran kesembuhan dialirkan. Kesembuhan dialirkan, kesembuhan dialirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Amin. Rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Ku jadi. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Ku jadi. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas Indonesia, biar hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas kota kami. Kami percaya Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan segera pulih. Kau pulihkan setiap kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah, kita terus akan berdoa buat kota dan bangsa kita. Amin. Oke adik-adik yang luar biasa. Kalian semangat ya ikut ibadah hari ini ya. Kak Yanti percaya kalian luar biasa sekali. Tadi di rumah kalian mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini kita belajar apa? Apa? Loh kok sudah lupa? Oh enggak ya, hari ini kita belajar, ayo bangun diri kita rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin beribadah. Walaupun masih secara online ya, walaupun masih secara online kita tetap ibadah dari rumah. Lihat saluran YouTube yang ada, jangan sama main sendiri ya, tetap ikut dengan sungguh-sungguh. Dan Kak Yanti percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Sebentar kita akan selesai ibadah hari ini, kita mengucap syukur dengan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kita kesempatan, kita dengan badan yang sehat, kuat, kita bisa beribadah bersama-sama ya. Sebelum kita selesai, Kak Yanti akan bagikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa adik-adik absen ya, linknya ada di bawah ini, oke? Nah yang kedua, setiap hari Sabtu kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom jam 3 sore. Yuk bergabung bersama-sama, ajak teman-teman kalian juga yang lain yang belum bergabung, kita beribadah bersama-sama. Kak Yanti percaya di situ kita akan sekali lagi belajar firman, kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa ada games juga loh, ada hadiah juga yang menarik, oke? Yang ketiga, siapa yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids? Ayo rame-rame di subscribe. Sudah ada lagu-lagu baru yang diupload, ada drama, ada firman-firman yang baru yang sudah diupload. Ayo dengarkan lagi ya. Kak Yanti akan terus mengingatkan kalian, ayo isi hidup kalian sebanyak mungkin dengan firman Tuhan, dengan kita berdoa dan menyembah Tuhan. Oke, yuk sebentar kita akan selesai ibadah hari ini, kita bersyukur Dia Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Sekali lagi Kak Yanti undang kalian bangkit berdiri, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang ajaib, hari yang luar biasa Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, semua karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat setiap firman yang sudah kami dengar. Biar itu masuk dalam hidup kami, biar firman-Mu itu masuk Tuhan,
tertanam dan bertumbuh subur dalam hidup kami. Kami mau lakukan dalam hari-hari kami. Kami mau terus rajin berdoa Tuhan. Kami mau terus tidak jemu-jemu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir atas hidup kami, atas keluarga kami. Kesehatan Kau alirkan atas keluarga kami Tuhan. Buat semua teman-teman kami, keluarga kami yang sedang sakit, kami percaya ada kesembuhan yang Tuhan alirkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami berdoa buat seminggu ke depan. Pekerjaan orang tua kami semua ada dalam tangan yang sempurna. Kami percaya kami diberkati dan kami tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik karena Tuhan yang menjagai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sepakat, kami terima semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Kami terima Tuhan kasih dari Allah Bapa mengalir atas hidup kami. Penyertaan dari Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.